Malam itu terasa lebih dingin dari biasa. Angin bertiup pelan, menggoyangkan kain tenda sederhana tempat Iwin menjajakan seblak. Di sudut pasar malam yang kian sepi, lampu neon di atas gerobaknya berkedip tak menentu, seolah meramalkan petaka. Iwin, gadis berusia 24 tahun dengan rambut dikuncir kuda dan senyum yang selalu ramah, sibuk mengaduk panci berisi seblak. Aroma pedasnya menggoda, namun malam ini tak satu pun pembeli mendekat. Dompetnya hanya berisi beberapa lembar. Demi uang receh, jauh dari cukup untuk membayar sewa tempat esok hari. Iwin, tutup aja, udah larut, ujar Embok Sari, pedagang soto di sebelah sambil menata dagangannya. Suaranya penuh perhatian, tapi ada nada khawatir di matanya. Masih nunggu, Mo. Siapa tahu ada yang lewat, balas Iwin. Suaranya tetap optimis, meski wajahnya lelah. Ardi bilang tabungan kita udah dekat buat beli gaun pengantin. Harus tahan sedikit lagi. Embok Sari mengangguk tapi alisnya berkerut. Hati-hati ya, Win. Malam ini kok bikin bulu kuduk berdiri. Iwin tersenyum tipis mengelus cincin tunangan sederhana di jarinya. Tenang, Embo, saya kuat kok. Lagi pula Ardi pasti jemput kalau udah selesai bongkar muatan. Hari-hari ini, Iwin bekerja lebih keras dari biasanya. Tahun depan, ia akan menikah dengan Ardi, tunangannya yang bekerja sebagai sopir truk. Cincin di jarinya berkilau samar di bawah cahaya lampu, simbol harapan untuk hidup baru. Setiap mangkuk seblak yang terjual adalah langkah menuju pernikahan impian mereka. Tapi malam ini, pasar terasa mati. Hanya suara jangkrik dan deru motor, sesekali yang memecah kesunyian. Pedagang lain sudah mulai menutup lapak, meninggalkan Iwin sendirian di sudut pasar. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari kegelapan. Rofik, pria bertubuh besar dengan tato naga melilit lengannya, melangkah berat. Di sampingnya Sirin, yang lebih kurus namun bermata tajam bagai pisau, menyeringai lebar. Iwin menegang, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu siapa mereka. Preman pasar yang terkenal kejam, selalu menuntut uang keamanan dari pedagang kecil, seperti dirinya. Win, apa kabar, jualan laris kan? Tanya Rofik, suaranya dalam dan penuh ejekan. Dia berdiri di depan gerobak, tangannya menyentuh panci seblak dengan sengaja, membuat Iwin mundur selangkah. Sepi bang, jawab Iwin, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Malam ini nggak ada yang beli. Sirin mendengus, melangkah mendekat hingga bau alkohol dari napasnya tercium. Sepi, tapi duit buat kita pasti ada dong. 50.000, cepet kasih. Iwin menunduk memandang panci seblak yang sudah dingin. Uang di sakunya tak sampai 10.000. Bang, beneran nggak ada. Besok aja ya, kalau laris pasti saya kasih. Suaranya pelan, penuh harap mereka akan pergi. Wajah Rofik langsung berubah. Matanya menyipit dan senyumnya lenyap digantikan ekspresi dingin. Jangan main-main, Win. Kita nggak suka ditolak. Apa sih Rofik, cewek ini pikir dia siapa? Sirin menyela, tangannya menghantam meja gerobak hingga sendok di atasnya jatuh. Lo pikir kita cuma bercanda? Kasih duit atau lo ikut sama kita? Iwin menggeleng, tangannya gemetar. Bang, saya nggak punya apa-apa, tolong jangan gitu. Tolong, lo pikir kita minta tolong? Bentak Rofik tiba-tiba mencengkeram lengan Iwin. Kekuatannya seperti besi, membuat Iwin meringis kesakitan. Lo ikut atau kita bikin lo ikut? Jangan, lepasin. Iwin berteriak mencoba menarik tangannya tapi cengkeraman Rofik terlalu kuat. Saya punya tunangan, tolong jangan. Sirin tertawa, suaranya seperti hiena yang lapar. Tunangan, dia nggak bakal nyari lo setelah malam ini, Win. Lo cuma cewek pasar yang nggak berarti. Pasar sudah kosong. Embok Sari sudah pulang. Dan tak ada siapapun yang mendengar jeritan Iwin. Mereka menyeretnya ke gang sempit di pinggir pasar, menuju gudang tua di ujung kota. Iwin berusaha melawan, kakinya menendang-nendang, tapi tenaganya tak sebanding. Rofik menampar wajahnya keras hingga bibirnya pecah, darah menetes ke dagunya. Diam jalang, lo pikir lo bisa ngelawan? Bentaknya, suaranya penuh kemarahan. Tolong bang, saya kasih apa aja, tapi jangan bawa saya. Isak Iwin, air mata membasahi wajahnya.
Saya punya Ardi, dia nunggu saya. Ardi, dia nggak bakal mau barang. Rusak kayak lo nanti, kata Sirin menyeringai sambil menarik rambut Iwin, hingga kepalanya terdongak. Lo cuma milik kita malam ini, Win. Gudang tua itu terkenal angker di kalangan warga. Bangunannya reyot, dindingnya berkarat, dan atapnya bocor di banyak tempat. Orang-orang bilang, dulu itu gudang penyimpanan beras, tapi sekarang jadi sarang. Aktivitas gelap, transaksi narkoba, perjudian, atau hal-hal yang lebih mengerikan. Pintu gudang berderit keras saat Rofik mendorongnya. Bau apek dan debu langsung menusuk hidung. Iwin tersandung saat didorong masuk, tubuhnya jatuh ke lantai beton yang dingin dan kotor. Di sudut ruangan hanya ada tumpukan karung usang dan kayu, lapuk yang berserakan. Cahaya bulan menyelinap melalui celah-celah atap, menciptakan bayangan mengerikan di dinding, seolah-olah menyaksikan apa yang akan terjadi. Lo pikir lo bisa lolos begitu aja? Kata Sirin, mengeluarkan ponselnya dengan senyum jahat. Gue panggil teman-teman. Kita kasih pelajaran buat cewek sok keras kayak lo. Iwin memohon, tubuhnya gemetar di lantai. Tolong bang, saya kasih apa aja, tapi jangan lakuin ini. Saya punya keluarga, saya punya mimpi. Suaranya terputus oleh isakan. Tapi Rofik hanya tertawa, suaranya bergema di ruangan kosong. Mimpi? Lo cuma pedagang seblak, Win. Mimpinya cuma sampai sini, katanya berjongkok di depan Iwin. Matanya penuh nafsu dan kebencian. Lo tolak kita, sekarang lo bayar harganya. Apa yang lo mau, ha? Uang? Baju? Badan lo? Sirin menyela, menendang. Kaki Iwin hingga gadis itu meringis. Lo nggak punya pilihan, Win. Malam ini lo punya kita. Iwin mencoba merangkak menjauh, tangannya mencakar lantai beton yang kasar. Tolong jangan, saya mohon demi Tuhan. Jeritnya, tapi suaranya hanya memantul di dinding gudang. Rofik menarik lengannya kembali, melemparkannya ke tumpukan karung. Tuhan nggak ada di sini, Win. Cuma kita, katanya suaranya dingin seperti kematian. Sirin menutup pintu gudang, bunyi deritnya seperti lonceng kematian. Lo siap, Win? Malam ini bakal panjang, katanya menyeringai lebar. Iwin memeluk tubuhnya sendiri, air mata mengalir tanpa henti. Ardi, maafkan aku, bisiknya, suaranya patah. Di luar, angin bertiup lebih kencang, seolah meratapi nasib yang menanti gadis itu. Malam itu harapan Iwin untuk masa depan yang indah hancur berkeping-keping. Di gudang tua itu, dia bukan lagi gadis yang bermimpi tentang pernikahan dengan Ardi. Dia hanya mangsa di tangan predator tanpa hati, dan malam itu baru saja dimulai. Gudang tua itu bagaikan neraka yang bernapas. Bau busuk dari karung-karung usang bercampur dengan aroma keringat dan alkohol dari napas Rofik dan Sirin. Iwin meringkuk di lantai beton, tangannya mencengkeram bajunya yang sudah robek di lengan. Matanya penuh ketakutan, namun ada secercah semangat melawan yang masih membara. Tolong, lepaskan saya, bisiknya, suaranya serak karena isakan. Saya nggak salah apa-apa, bang. Rofik memandangnya dengan ekspresi jijik, matanya menyala penuh. Kebencian. Lo pikir lo siapa, ha? Cewek pasar yang sok pinter. Dia menendang tumpukan kayu di dekatnya, membuat debu beterbangan dan Iwin tersedak. Lo tolak kita, sekarang rasain akibatnya. Sirin, yang baru selesai menelepon, menyeringai. Lebar, giginya kuning terlihat di bawah cahaya bulan yang temaram. Tenang, Win, temen gue udah deket. Kita bakal bikin malam ini nggak terlupain buat lo. Saya mohon jangan gitu. Iwin mencoba merangkak menjauh, kakinya gemetar di lantai yang dingin. Saya punya tunangan, saya punya Ardi. Tunangan? Ardi? Sirin tertawa keras, suaranya menggema di dinding berkarat. Dia nggak bakal mau nyentuh lu lagi setelah kita selesai, Win. Lu cuma sampah sekarang. Suara deru motor memecah keheningan malam. Pintu gudang berderit keras saat 4 pria lain masuk, masing-masing dengan tatapan penuh nafsu dan kejam. Budi, yang selalu membawa pisau lipat di saku celananya, mengangguk pada Rofik. Tony, tubuhnya dipenuhi tato tengkorak, mengeluarkan rokok dan menyalakannya dengan santai. Dedi,
Suaranya serak karena asap tembakau, menyeringai sambil menggosok tangannya. Yanto yang paling pendiam hanya berdiri di sudut, matanya dingin seperti es menatap Iwin tanpa kata. "Wow, Rofik, lo nggak bilang cewek ini lumayan," kata Tony, asap rokok keluar dari mulutnya. "Ini bakal lebih seru dari yang gue bayangin." "Seru apaan, Tony?" "Jangan!" jerit Iwin, suaranya penuh keputusasaan. Dia mencoba bangkit, tapi kakinya terpeleset di lantai licin. "Saya kasih apa aja, tolong lepaskan saya." Rofik berjongkok di depan Iwin. Wajahnya begitu dekat hingga bau alkohol menusuk hidung gadis itu. "Apa aja?" "Bagus, Win. Kita mulai dari badan lo dulu." Dia meraih dagu Iwin, memaksa gadis itu menatapnya. Iwin menampar tangannya dengan sisa tenaga, tapi itu hanya membuat Rofik tertawa. "Berani juga lo, hah? Suka main kasar ya?" Sirin menarik. Rambut Iwin hingga kepalanya terdongak, membuatnya menjerit kesakitan. "Baju lo bagus, Win. Tapi kayaknya lebih bagus kalau lepas." Tawa para pria bergema, membuat bulu kuduk Iwin berdiri. Dia berusaha merangkak menjauh, tapi Budi melangkah cepat, menangkap kakinya dan menyeretnya kembali ke tengah ruangan. "Mau kemana, cewek? Pesta baru mulai," katanya. Mengeluarkan pisau lipatnya dan mengiris lengan baju Iwin hingga kainnya terbelah. "Jangan, saya mohon," jerit Iwin, air mata membasahi wajahnya. "Saya punya keluarga, saya punya mimpi." "Mimpi? Lo cuma pedagang seblak, Win," bentak Dedi, suaranya serak dan penuh ejekan. "Mimpinya cuma sampai sini. Sekarang lo punya kita." Rofik menampar wajah Iwin keras hingga bibirnya pecah, darah menetes ke dagunya. "Diam, Jalang. Lo pikir lo bisa ngelawan?" Dia merobek ke meja Iwin, kancing-kancing berhamburan ke lantai. Iwin berteriak, mencoba menutupi tubuhnya, tapi Sirin menarik tangannya dengan kasar. "Nggak usah sok suci, lo pasti suka," katanya menyeringai Tony. Melempar rokoknya ke lantai, menghampiri Iwin dengan langkah santai. "Gue suka yang melawan, Win. Tambah seru." Dia merobek celana Iwin, kainnya berderit saat disobek. Iwin menjerit, "Tolong stop, saya punya tunangan," tapi Tony hanya tertawa. "Tunangan lo nggak bakal mau barang bekas kayak lo nanti." Budi mendekat, pisau di tangannya berkilau di bawah cahaya bulan. "Diam atau gue potong lebih dari baju lo." Dia mengiris sisa kain di tubuh Iwin, meninggalkan gadis itu hanya dengan pakaian dalam yang compang-camping. Iwin memeluk tubuhnya gemetar hebat. "Tuhan, tolong," bisiknya, tapi doanya tenggelam dalam tawa kejam para pria. Rofik memulai, mencengkeram leher Iwin hingga gadis itu tersedak. "Lo suka nolak ya? Sekarang rasain." Dia mendorong Iwin ke lantai, tubuhnya menindih gadis itu. Iwin berteriak mencakar wajah Rofik, tapi pria itu hanya menamparnya lagi, lebih keras. "Berontak lagi, gue bikin lo nyesel." Dia memperkosa Iwin dengan brutal, setiap gerakan penuh kekerasan, membuat tubuh Iwin berguncang di lantai beton. Sirin menyusul menarik rambut Iwin hingga kepalanya terangkat. "Giliran gue, Win. Lo pikir lo bisa lolos?" Dia melampiaskan nafsunya, mengabaikan jeritan Iwin yang semakin lemah. "Tutup mulut lo, atau gue bikin lebih sakit," bentaknya, tangannya mencengkeram. Lengan Iwin hingga memar. Tony mengambil giliran. Matanya liar penuh nafsu. "Lo cuma mainan, Win. Nikmatin aja." Dia memperkosa Iwin dengan kekejaman yang sama, tertawa saat gadis itu merintih kesakitan. "Ini lebih seru dari ngisap rokok," katanya, suaranya penuh kepuasan. Dedi mendekat, napasnya berbau tembakau busuk. "Lo cuma sampah pasar, Win. Nggak ada yang bakal nyari lo." Dia melanjutkan kekejaman, mengabaikan isakan Iwin yang kini hanya suara pelan. "Diem atau gue bikin lo nggak bisa ngomong lagi," ancamnya. Yanto, yang selama ini diam, akhirnya melangkah maju. Matanya dingin, tanpa emosi. "Lo cuma barang, Win. Jangan bikin ribet," katanya dengan suara datar sebelum memperkosa Iwin dengan gerakan mekanis. Seolah gadis itu tak lebih dari benda. Iwin tak lagi berteriak. Hanya isakan pelan yang keluar dari bibirnya yang berdarah. Budi menutup
pisau masih di tangannya. Lo pikir lo spesial? Lo cuma cewek murahan. Dia memperkosa Iwin dengan kekerasan terakhir. Pisau di tangannya menggores lengan Iwin hingga darah mengalir. Bergerak lagi, gua potong leher lo, ancamnya. Suaranya penuh kebencian. Tubuh Iwin lemah, penuh luka dan memar. Darah mengalir dari wajah, paha, dan lengannya. Matanya yang tadinya penuh harap kini kosong. Napasnya tersengal, setiap tarikan udara terasa seperti siksaan. Di sudut gudang, bayangan bulan menyaksikan dengan diam, seolah tak mampu menolong. Iwin berhenti bergerak, tubuhnya dingin di lantai beton. Keenam pria itu, setelah puas, berdiri di sekitarnya. Napas mereka terengah-engah. Lo beresin sendiri, Rofik, kata Tony, menyalakan rokok baru. Jangan sampai ada yang tahu. Rofik memandang tubuh Iwin yang tak bernyawa. Dia nggak bakal ngomong apa-apa, udah mati. Suaranya dingin, tanpa penyesalan. Budi menyeka pisau di celananya. Buang aja di sungai biar cepet hilang. Dedi mengangguk, menggosok tangannya. Cepet sebelum ada yang lewat. Sirin menyeringai menendang tubuh Iwin. Sayang, cewek ini nggak tahan lama. Yanto hanya diam, matanya masih menatap Iwin dengan ekspresi kosong. Selesai. Ayo pergi, katanya, berbalik menuju pintu. Mereka meninggalkan gudang dalam kegelapan. Pintu berderit saat ditutup. Tubuh Iwin terbaring di lantai, dingin dan tak bernyawa. Tapi di dalam kegelapan itu, sesuatu mulai bergerak, bukan tubuhnya, melainkan sesuatu yang lahir dari rasa sakit, kemarahan, dan dendam yang tak terucapkan. Arwah Iwin belum pergi. Malam itu ia bersumpah untuk membalas, dan neraka yang mereka ciptakan akan kembali menghantui mereka. Seminggu setelah malam mengerikan di gudang tua, keenam preman itu melangkah kembali ke kehidupan mereka seolah tak ada dosa yang menempel. Rofik menghabiskan malam di warung tuak, tertawa keras dengan teman-temannya. Cangkir logamnya berdenting setiap kali ia menenggak minuman. Sirin berkeliling pasar, mengintimidasi pedagang kecil untuk uang keamanan. Matanya penuh percaya diri. Budi sibuk di bengkel motornya, mengutak-atik mesin dengan pisau lipat selalu di saku. Tony dengan tato tengkoraknya, merokok di ganggang sempit, menyeringai pada siapa saja yang berani menatapnya. Dedi, suaranya serak dari tembakau, nongkrong di warung kopi, menceritakan lelucon kasar. Yanto, yang paling pendiam, menghilang ke kontrakannya, menatap dinding dengan mata kosong. Mereka yakin rahasia mereka terkubur bersama tubuh Iwin di dasar sungai. Tapi mereka keliru. Sesuatu mengintai dari kegelapan, dan itu bukan manusia. Rofik merasakan keanehan pertama. Malam itu, ia tertidur lelap setelah minum terlalu banyak tuak. Tubuhnya terkulai di kasur usang. Tiba-tiba, suara tangisan pelan menusuk telinganya, seperti seseorang menangis di sudut kamar. Siapa itu? Bentaknya bangun dengan jantung berdegup kencang. Kamarnya kosong, hanya bau aneh, like bunga layu bercampur darah, menggantung di udara. Sial, gua kebanyakan minum, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dia menyalakan lampu, tapi bohlam itu berkedip-kedip sebelum padam total. Di cermin tua di dinding ia melihat bayangan, seorang gadis dengan rambut acak-acakan, wajah pucat dan mata kosong menatapnya. Iwin, lo mati, jalang, bisiknya, suaranya gemetar. Dia menggosok mata, tapi bayangan itu lenyap. Ini cuma halusinasi. Katanya mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi tangannya bergetar saat meraih botol tua. Sirin tak luput dari teror. Saat berjalan pulang melalui gang sempit, langkah kakinya bergema di tembok-tembok kumuh. Tiba-tiba ia mendengar langkah lain di belakangnya, pelan tapi pasti. Siapa di sana? Teriaknya menoleh dengan cepat. Gang itu kosong, hanya bayang-bayang dari lampu jalan yang bergoyang. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa bisikan lembut namun penuh kebencian. Lo nggak bisa lari, Sirin. Dia membeku, jantungnya berdegup seperti palu. Sialan, siapa lo? Bentaknya, suaranya pecah. Dia berlari, sepatunya menghantam genangan air. Tapi bisikan itu terus mengikuti, seolah menempel di kepalanya. Gua nggak takut hantu.
teriaknya ke kegelapan, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Di kontrakannya, ia mengunci pintu, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Matanya terus melirik ke jendela, takut melihat sesuatu. Budi mulai dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia berdiri di gudang tua. Lantainya licin dengan darah. Iwin berdiri di depannya, tubuhnya penuh luka, wajahnya robek menunjuk ke arahnya. "Lo yang berikutnya, Budi." Suaranya seperti pisau yang mengiris jiwanya. Dia terbangun. Dengan jeritan, keringat membasahi bajunya. Cuman mimpi, gumamnya. Tangannya gemetar saat meraih segelas air. Tapi di lantai kamarnya ada noda merah, like darah. Meski ia yakin tak ada yang terluka di sana. "Apa-apaan ini?" teriaknya melompat dari kasur. Dia memeriksa pisau lipatnya tapi bilahnya bersih. "Gue nggak gila, ini nggak bener," katanya suaranya penuh kepanikan. Dia menyalakan semua lampu, tapi bayangan Iwin seolah masih ada di sudut matanya. Tony mulai mendengar ketukan di jendela kontrakannya setiap malam. "Siapa itu? Keluar, penutup!" bentaknya, meraih tongkat besi di samping pintu. Tapi di luar, hanya kegelapan. "Gua tahu lo di sana," teriaknya, membuka jendela dengan kasar tapi tak ada siapa pun. Angin membawa bau busuk yang sama, membuat perutnya mual. "Sial, ini bau apa?" gumamnya, menutup hidung. Malam itu, ia bermimpi Iwin berdiri di ujung ranjangnya. Wajahnya penuh memar, menatapnya dengan senyum mengerikan. "Lo suka nyanyi pas nyiksa gue, ya?" bisiknya. Tony terbangun terengah-engah. "Gue nggak takut, lo cuma hantu," katanya, tapi suaranya bergetar. Di meja sampingnya, rokoknya patah dua, seolah seseorang menghancurkannya. Dedi merasa ada yang menarik rambutnya saat tidur. "Sial, apa ini?" teriaknya melompat dari kasur. Kamarnya kosong, tapi ia merasa ada sesuatu di udara, seperti mata yang mengawasi. "Gue tahu lo di sini, Iwin. Keluar, bentaknya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Dia berlari ke cermin kamar mandi, memeriksa wajahnya, tapi di belakang bayangannya ia melihat Iwin. Wajahnya berdarah, tersenyum. "Lo nggak bisa kabur, Dedi," bisiknya. Dedi menjerit, memukul cermin hingga pecah, jarinya berdarah. "Gue nggak gila, lo mati, Jalang," teriaknya, tapi tetangganya mulai menggedor pintu. Mengira ia bertengkar, Yanto, yang selalu pendiam, mulai melihat Iwin di setiap sudut. Di pasar, ia melihatnya di antara kerumunan, wajahnya pucat dengan mata kosong. Di warung ia melihat bayangannya di gelas air. "Pergi, Iwin, lo nggak nyata," bisiknya, tangannya mencengkeram meja hingga buku-buku jarinya memutih. Malam itu ia duduk di kamarnya, pintu terkunci, tapi suara goresan di dinding membuatnya melompat. "Siapa itu? Jangan main-main," teriaknya, tapi hanya suara pelan seperti tawa perempuan yang menjawab. Dia menyalakan lampu, tapi di dinding ada coretan merah. "Lo nggak lupa gue, kan?" "Sialan, ini nggak lucu," katanya. Suaranya penuh ketakutan. Keenam pria itu mulai saling tuduh di warung tuak seminggu kemudian. "Lo ceritain ke siapa, Rofik?" bentak Sirin, wajahnya pucat. "Gue dengar suara dia tiap malam, lo pasti ninggalin jejak." "Gue? Lo sendiri yang ceroboh," balas Rofik, tangannya menghantam meja hingga gelas-gelas bergoyang. "Gue lihat dia di cermin, Sirin. Lo bilang kita aman. Kalau aman, kenapa gue mimpi dia setiap malam?" Tony menyela, matanya merah karena kurang tidur. "Dia ngomong bilang gue yang berikutnya. Diam kalian." Budi menggeram, pisau lipatnya berputar di tangannya. "Kita buang dia di sungai." "Enggak, ada yang tahu. Ini cuma pikiran kita." "Pikiran, lo lihat darah di lantai gue." Dedi berteriak, suaranya serak. "Dia di sini, dia nggak mati." Yanto, yang duduk di sudut, akhirnya buka suara. "Dia nggak bakal pergi, kita salah." Suaranya pelan tapi membuat semua terdiam. Pertengkaran mereka berakhir dengan perkelahian. Rofik mendorong Sirin hingga pria itu jatuh. Gelas tuaknya pecah di lantai. "Lu bikin kita kena, Sirin," bentaknya. Sirin bangkit, meninju wajah Rofik. "Lo yang mulai, lo yang seret dia ke gudang." Mereka saling memukul, tapi tak ada jawaban atas ketakutan yang menghantui mereka.
Malam itu Rofik pulang dengan kepala pening, wajahnya memar. "Gue nggak takut hantu," gumamnya menenggak tuak langsung dari botol. Tapi saat ia masuk kamar, darahnya membeku. Di dinding tertulis dengan darah, "Kalian semua akan membayar." Di bawahnya, sehelai rambut panjang, persis seperti milik Iwin. "Ini nggak nyata," teriaknya melempar botol hingga pecah. Tapi bau darah dan bunga layu makin kuat, dan di sudut kamar, ia mendengar bisikan. "Lo yang pertama, Rofik." Dia menjerit, berlari keluar, tapi kegelapan seolah menelannya. Teror Iwin tak lagi sekedar bayangan atau bisikan. Arwahnya kini menyerang dengan kejam, merobek kewarasan para preman yang menghancurkan hidupnya. Rofik, Sirin, Budi, Tony, Dedi, dan Yanto hidup dalam ketakutan. Setiap sudut gelap menyimpan ancaman. Malam-malam mereka dipenuhi kengerian, dan siang pun tak lagi aman. Iwin hadir di mana-mana, seperti bayang-bayang kematian yang menolak pergi. Budi menjadi sasaran pertama serangan fisik. Di bengkel kecilnya, ia sedang memperbaiki motor. Tangannya berminyak, pisau lipat setia di saku celananya. Lampu neon di atas tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. "Sial, apa lagi ini?" Geramnya meraih senter di meja. Tapi sebelum ia menyalakannya, tangan dingin menyentuh lehernya, seperti jari-jari es yang mencengkeram. "Lo, suka motong baju gue, ya Budi?" Bisik suara Iwin tajam dan penuh dendam tepat di telinganya. Budi menjerit, "Pergi, jalang!" dan berbalik, tapi tak ada siapapun. Senter jatuh, cahayanya menyapu lantai, dan ia melihat noda darah merembes di beton. "Ini nggak nyata," teriaknya, mundur hingga punggungnya membentur dinding. Tiba-tiba, kakinya tersangkut sesuatu yang tak terlihat, dan ia jatuh. Pisau lipatnya terlepas dari saku. Bilahnya entah bagaimana menancap di pahanya. Darah mengucur, panas dan lengket. "Sialan, lo mau apa?" Jeritnya merangkak menuju pintu. Tapi pintu itu terkunci, meski ia yakin tak pernah menguncinya. Di sudut bengkel, ia mendengar tawa pelan Iwin. "Lo nggak akan lolos," bisiknya, Budi. Pingsan, darah menggenang di lantai. Pisau masih menancap di dagingnya. Tony tak luput dari siksaan. Ia mulai melihat Iwin di setiap cermin. Wajahnya penuh luka, mulutnya robek, matanya membara kebencian. "Lo nggak nyata hantu," bentaknya setiap kali bayangan itu muncul. Malam itu saat ia mandi di kamar sempitnya, air dari pancuran berubah merah, kental seperti darah. "Apa-apaan ini?" teriaknya, memukul dinding hingga buku-buku jarinya berdarah. Dia berbalik, dan di cermin kamar mandi, Iwin berdiri di belakangnya, tersenyum dengan gigi patah. "Lu suka nyanyi pas nyiksa gue kan, Tony?" Bisiknya, suaranya seperti pisau yang mengiris. Tony menjerit, "Pergi, jalang, lu mati!" dan melempar sabun ke cermin, tapi kaca itu tak pecah. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun, tapi lehernya terasa dicekik seperti tali tak terlihat mengencang. "Gue nggak takut," katanya tersengal, tapi saat ia tersandung keluar kamar mandi, memar berbentuk sidik jari muncul di lehernya. "Ini nggak mungkin," gumamnya, tangannya gemetar saat menyentuh luka itu. Di lantai, air merah masih mengalir dari pancuran, membentuk. Wajah Iwin yang menatapnya, Dedi kehilangan akal sehatnya. Ia mulai berbicara sendiri, berjalan mondar-mandir di kamar kontrakannya. "Maaf, Win, gue nggak sengaja," teriaknya di tengah malam, membuat tetangga menggedor pintu. "Dedi, lu kenapa? Berisik!" bentak tetangganya. Tapi Dedi hanya menatap pintu, wajahnya pucat. "Dia di sini, dia minta nyawa gue," katanya, suaranya serak dan penuh teror. Malam itu, ia duduk di ranjang memeluk kepalanya. "Gue tahu lo di sini, Iwin. Apa yang lo mau?" bentaknya ke kegelapan. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip dan cermin di dinding menunjukkan Iwin. Tubuhnya penuh memar, darah menetes dari wajahnya. "Lo bilang gue sampah, Dedi." Bisiknya, suaranya menusuk seperti angin dingin. Dedi menjerit melempar bantal ke cermin, tapi bayangan itu tak hilang. "Gue nggak tahan lagi," teriaknya, meraih tali dari lemari.
Dengan tangan gemetar, ia mengikatnya di kusen pintu. "Maaf Win, gue nggak kuat," katanya, air mata mengalir di wajahnya. Ia menggantung diri, tubuhnya bergoyang pelan di kamar sunyi. Keesokan pagi, tetangga menemukannya. Wajahnya membeku dalam ketakutan. Di dinding tertulis dengan goresan kasar, "1 udah pergi." Sirin hidup dalam paranoia. Suara Iwin bergema di kepalanya siang dan malam. "Lo pikir lo bisa lupa, Sirin?" Bisik suara itu saat ia berjalan di pasar. "Sialan, tutup mulut lo," teriaknya membuat pedagang lain menatapnya dengan bingung. "Lo ngomong sama siapa, Sirin?" tanya seorang pedagang. Tapi Sirin hanya menggeleng, matanya liar. Enggak ada," katanya berlari menjauh. Di kontrakannya ia menenggak obat penenang tapi tak membantu. Ia mulai melihat Iwin di mana-mana, di kerumunan, di jendela bus, bahkan di wajah istrinya. "Lo bukan dia," teriaknya pada istrinya. Suatu malam, mendorong wanita itu hingga jatuh. "Sirin, lo gila apa?" bentak istrinya, tapi Sirin hanya memeluk kepalanya. "Dia di mana-mana, dia mau nyawa gue," katanya, suaranya patah. Malam itu ia mendengar ketukan di pintu. "Siapa itu?" teriaknya, tapi hanya tawa pelan Iwin yang menjawab. "Lo nggak bisa sembunyi," bisiknya. Sirin menjerit, melempar botol obat ke pintu, tapi ketukan itu terus berlanjut hingga fajar. Yanto, yang selalu pendiam, menjadi semakin tertutup. Ia mengunci diri di kamar, menolak keluar. "Gue tahu lo di luar, Iwin," bisiknya, duduk di sudut dengan pisau dapur di tangan. Malam itu, ketukan keras mengguncang pintu. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya bunyi goresan di kayu pintu. Dengan jantung berdegup ia membuka pintu, tapi gang di luar kosong. Di lantai genangan air membentuk, wajah Iwin, matanya kosong. Mulutnya tersenyum mengerikan. "Lo nggak akan lepas, Yanto," bisik suara itu dari udara. Yanto menjerit, "Pergi hantu!" dan melempar pisau ke genangan itu, tapi airnya tetap utuh. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. "Gue nggak ikut, itu Rofik yang suruh," katanya, seperti memohon pada kegelapan. Tapi di dinding, goresan merah muncul. "Lo ikut, lo bersalah." Rofik, pemimpin kelompok, mencoba melawan. "Gue nggak takut sama hantu," bentaknya menenggak tuak di warung, tapi matanya merah, tangannya gemetar. "Lo semua penutup, ngeluh mulu," katanya pada teman-temannya, tapi suaranya penuh ketegangan. Malam itu ia bermimpi kembali ke gudang. Iwin berdiri di depannya, tubuhnya penuh darah, tangannya memegang pisau. "Lo yang mulai, Rofik, sekarang gue yang selesaikan," katanya, suaranya seperti angin badai. Rofik terbangun dengan jeritan, dadanya terasa panas. "Apa ini?" teriaknya, merobek bajunya. Di kulitnya, luka sayatan berdarah membentuk kata pembalasan. "Sialan, lo nggak bisa nyentuh gue," bentaknya, tapi ia berlari keluar, mencari udara, wajahnya pucat seperti mayat. Kematian Dedi menjadi puncak kehancuran. Para preman berkumpul di warung, wajah mereka penuh ketakutan. "Dedi mati karena dia, lo tahu," bisik Sirin, tangannya mencengkeram gelas. "Dia nggak bakal berhenti. Lo yang bikin kita kena, Rofik," tuduh. Tony matanya liar. "Lo yang seret dia ke gudang." "Gue, kalian semua ikut," bentak Rofik, tinjunya menghantam meja. "Lo pikir gue takut? Dia cuma hantu." "Hantu? Dia potong paha gue," teriak Budi, menunjuk bekas luka di kakinya. "Lo bilang kita aman, Rofik." Yanto yang duduk di sudut berbisik, "Kita nggak akan lolos, dia tahu apa yang kita lakuin." Suaranya pelan tapi membuat semua terdiam. Mereka tahu Iwin tak akan berhenti, dan kewarasan mereka perlahan hancur di bawah terornya. Teror Iwin telah merobek kewarasan para preman, mendorong mereka ke tepi jurang kegilaan. Rofik, Sirin, Budi, Tony, dan Yanto hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap sudut menyimpan ancaman arwah gadis yang mereka hancurkan. Dedi sudah pergi, menggantung diri di kamarnya. Wajahnya membeku dalam kengerian. Kini, keempat preman, tim yang sewu tersisa menghadapi akibat perbuatan mereka. Bukan hanya dari arwah Iwin, tetapi dari dunia yang mulai mengetahui kejahatan mereka. Bukti-bukti muncul dipicu oleh teror yang tak henti, dan keadilan akhirnya menjem mereka.
Kepanikan para preman menarik perhatian polisi. Budi, yang selamat dari luka pisau di pahanya, terbaring di rumah sakit, wajahnya pucat seperti kain usang. "Dia di sini, dia mau nyawa gue," katanya pada perawat yang memeriksanya. Suaranya gemetar. "Iwin, dia nggak mati, dia ngintai gue." Perawat awalnya mengira Budi mengigau karena demam. Akhirnya melapor ke polisi setelah pria itu terus menyebut nama Iwin dan gudang tua. "Lo harus dengar, dia hantu, dia potong gue," teriak Budi menunjuk bekas luka di pahanya yang masih berdarah. "Gue nggak gila, dia nyata." Polisi mencatat awalnya skeptis, tapi laporan itu menjadi titik awal penyelidikan. Sirin, yang tak bisa tidur tanpa obat penenang, tertangkap saat mencuri di apotek untuk membeli lebih banyak pil. "Gue cuma butuh istirahat," bentaknya saat polisi memborgol tangannya. "Dia di mana-mana, dia di kepala gue." Di ruang interogasi, ia ambruk, air mata mengalir di wajahnya yang kotor. "Iwin, dia ngomong tiap malam, dia bilang gue nggak bisa lari," katanya pada penyidik, tangannya mencengkeram meja. "Kalian nggak percaya, tapi dia nyata, dia mau gue mati." Penyidik, seorang pria berwajah keras, menatapnya dengan dingin. "Kami nggak peduli hantu, Sirin. Ceritain apa yang lo lakuin di gudang itu." Sirin menggeleng, tapi matanya penuh ketakutan. "Gue nggak mau ngomong, dia denger, dia di sini," bisiknya, melirik sudut ruangan yang kosong. Yanto ditemukan di kontrakannya, meringkuk di sudut, mengoceh tak jelas. "Dia di air, dia di dinding, dia tahu," katanya pada polisi yang mendobrak pintu setelah tetangga melapor. Di kamarnya, dinding penuh coretan merah. "Lo bersalah, Yanto." "Gue cuma ikut, itu Rofik yang suruh," teriaknya, tubuhnya gemetar saat dibawa ke kantor polisi. Di ruang interogasi, ia memeluk kepalanya. "Lo nggak ngerti, dia ngintai gue, dia bilang gue nggak akan lolos." Penyidik menggeleng, mencatat setiap kata. "Ceritain apa yang lo lakuin, Yanto, atau lo nggak akan tidur lagi." Yanto menangis, suaranya patah. "Kami bunuh dia, tapi dia balik, dia nggak mati." Rofik, pemimpin kelompok, adalah yang terakhir menyerah. Polisi menemukan ponselnya di kontrakan, penuh foto-foto mengerikan dari malam di gudang, bukti yang tak terbantahkan. "Ini nggak mungkin," bentak Rofik saat polisi menunjukkan foto-foto itu. "Gua hapus semua, dia yang taruh ini." Wajahnya pucat, matanya liar. "Iwin, dia mainin gua, dia di ponsel gua." Penyidik yang sudah muak membentak, "Cukup Rofik, lu pikir kami percaya cerita hantu? Ceritain apa yang lu lakuin atau lu selesai." Rofik menggeleng, tangannya mencengkeram rambutnya. "Kalian nggak ngerti, dia potong dada gue," katanya, membuka bajunya untuk menunjukkan luka sayatan yang membentuk kata pembalasan. Penyidik menatap luka itu, alisnya berkerut tapi tetap mencatat. "Lo bisa ceritain di pengadilan, Rofik." Di ruang pengadilan, suasana tegang. Para preman duduk di kursi terdakwa, wajah mereka pucat, mata merah karena kurang tidur. Budi, yang masih lelet jalannya karena luka, berbisik pada Tony. "Lo lihat dia di sudut ruangan." Tony, yang lehernya masih memar, menggeleng cepat. "Diam Budi, jangan ngomong gitu, dia bakal denger." Sirin, yang duduk di samping, memeluk tubuhnya sendiri. "Gue tahu dia di sini, gue dengar suaranya tadi malam," katanya, suaranya serak. Yanto hanya menunduk, bibirnya bergerak tanpa suara, seperti berdoa. "Dia nggak bakal pergi sampai kita mati," bisiknya. Hakim, yang mendengar gumaman mereka, menghantam peluh. "Diam di pengadilan," bentaknya, tapi para preman hanya saling pandang. Ketakutan di mata mereka. Jaksa menyampaikan bukti, foto dari ponsel Rofik, luka-luka di tubuh Iwin yang ditemukan di sungai, dan pengakuan para preman yang penuh kontradiksi. "Mereka memperkosa dan membunuh Iwin dengan kejam," kata jaksa, suaranya tegas. "Mereka pikir tak ada yang akan tahu, tapi kebenaran selalu muncul." Rofik yang tak tahan berdiri dari kursi. "Bukan cuma kami, dia balik, dia hantu," teriaknya, membuat ruang pengadilan gempar. "Dia potong gue, dia nulis di dinding."
Hakim membentak, "Duduk Rofik atau lu diusir." Tapi Rofik terus berteriak, "Kalian gak lihat? Dia di sana." Dia menunjuk ke sudut ruangan, tapi tak ada siapapun. Penutup ruang pengadilan menyeretnya kembali ke kursi, tapi matanya tetap liar, mencari Iwin. Malam sebelum vonis, Rofik duduk di selnya. Dinding beton dingin menekan punggungnya. Udara tiba-tiba membeku, seperti es merayap di kulitnya. Langkah pelan terdengar di lorong. "Siapa di sana?" Bentaknya, suaranya penuh ketakutan. Tak ada jawaban, tapi bayangan muncul di sudut sel. Iwin, wajahnya pucat, matanya penuh kedamaian namun dingin. "Lo udah kalah, Rofik," bisiknya, suaranya seperti angin yang membawa kematian. Rofik menjerit, "Pergi Jalang, lo nggak bisa nyentuh gue." Dia melempar cangkir logam ke bayangan itu, tapi cangkir hanya membentur dinding. Saat petugas datang, sel kosong, tapi Rofik masih berteriak, "Dia di sini, dia mau nyawa gue." Petugas menggeleng, mencatatnya sebagai gangguan mental. Keesokan, harinya vonis dijatuhkan. Budi, Tony, Sirin, dan Yanto dihukum penjara seumur hidup. Rofik, yang dianggap pemimpin, mendapat hukuman sama dengan tambahan pengawasan ketat karena perilakunya di pengadilan. "Kalian gak ngerti, dia masih ngintai," teriak Rofik saat dibawa keluar, tangannya diborgol. "Dia gak bakal berhenti." Tony menunduk berbisik pada Budi, "Gue lihat dia tadi di jendela." Budi mengangguk, wajahnya pucat. "Gue juga," dia tersenyum. Sirin hanya menangis, "Maaf Win, gue salah." Yanto tetap diam, matanya kosong, seperti arwahnya sudah pergi. Di pasar, kabar keadilan untuk Iwin menyebar cepat. Boksari yang merasa bersalah karena tak bisa membantu malam itu, menangis di depan gerobak Iwin yang kini kosong. "Maaf Win, aku nggak tahu mereka bakal gitu." Isaknya tangannya memegang panci seblak yang masih ada di gerobak. Pedagang lain berkumpul, berbisik tentang gudang tua. "Katanya kalau lu lewat sana malam-malam lu bisa denger dia," kata seorang pedagang, suaranya pelan. Dia bilang, "Jangan lupa aku." Tambah yang lain membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jauh di pinggir kota, gudang tua itu berdiri sunyi. Angin bertiup lembut, tak lagi membawa tangisan atau bau darah. Untuk pertama kalinya tempat itu terasa damai, seolah arwah Iwin telah pergi. Di penjara, para preman hidup dalam ketakutan. Setiap bayangan membuat mereka melompat. Setiap suara membuat mereka gemetar. Tapi Iwin tak muncul lagi. Arwahnya telah menemukan kedamaian, keadilan telah ditegakkan. Namun, di antara pedagang pasar, cerita Iwin hidup abadi. Mereka bilang, "Jika kamu berjalan melewati gudang itu di malam hari, kamu mungkin mendengar bisikan, 'Pelan, jangan lupa aku.' Dan di kegelapan kamu mungkin merasa sepasang mata mengawasi, penuh dendam yang tak pernah benar-benar padam.